Halo sobat-sobat semua, kembali lagi di channel Behold. Kali ini saya akan melanjutkan merangkum alur cerita film Pokemon Sun and Moon. Sebelumnya, Satoshi menghabiskan weekendnya untuk bersenang-senang bersama teman-temannya. Ia mengunjungi rumah Kaki untuk yang pertama kalinya, bermain di pantai sambil mengamati Pokemon-Pokemon yang ada di sana, serta mengikuti perlombaan pancake Pokemon. Tanpa berlama-lama lagi, silahkan kalian langsung simak alur cerita film Pokemon Sun and Moon. Let's check it out. Tepat setelah hari perlombaan, Lily memanggil teman-temannya untuk berkumpul. Ada sesuatu yang aneh terjadi kepada telur yang ia rawat, yang biasa dipanggil Lily dengan sebutan Siron. Tak lama setelahnya, telur itu bersinar dan menetas. Keluarlah Pokemon cantik berwarna putih. Semuanya menyaksikan dengan terkagum-kagum. Lily ingin menyentuh Siron, namun ia terhenti karena jujur saja, ia masih merasa gugup. Kemudian, Frognaria datang membawa telur yang dibawa oleh Satoshi sebelumnya, yang ternyata sebentar lagi juga akan menetas. Telur itu menetas, dan keluarlah Pokemon yang sama persis seperti Pokemon yang sebelumnya. Itu adalah Rockon. Semuanya begitu bersemangat melihat telur Pokemon yang menetas secara langsung di hadapan mereka. Satoshi menyadari bahwa ternyata yang berwarna putih adalah wujud Rockon Alola. Rockon Alola bertipe es, sedangkan yang normal bertipe api. Supaya gampang, yang putih saya panggil Siron, sesuai nama yang diberikan oleh Lily. Saat Satoshi ingin menyapa Siron, ia terkena serangan es merubahnya menjadi beku. Rockon menyemburkan apinya untuk membebaskan Satoshi. Walaupun sama-sama Rockon, sifat Pokemon itu bertolak belakang. Rockon bisa bergaul dengan mudah bersama Pokemon-Pokemon lainnya, sedangkan Siron bersifat dingin dan susah untuk diajak berteman. Karena tugas merawat telurnya sudah selesai, Frog mengambil Rockon dan meminta mereka untuk menjaga Rockon yang satunya lagi. Semuanya lalu menyarankan bahwa Lily saja yang menangkap Pokemon itu, karena ia yang sudah merawat telurnya selama ini. Lily sendiri sebenarnya masih ragu apakah ia bisa melakukannya. Siron pun mendekati Lily, tanda bahwa ia memilih Lily untuk menangkapnya. Setelah semuanya menyemangati Lily, Frog Kukui menyerahkan Pokeball kepada Lily. Lily melemparkan Pokeball namun malah jatuh mengenai kepala Satoshi. Siron mendekati Pokeball yang terjatuh, secara sukarela masuk ke dalamnya. Lily sangat senang campur terharu melihat hal itu. Ia pun kembali mengeluarkan Siron. Sekarang resmi Lily telah menjadi trainer Pokemon, sama seperti teman-temannya. Lily pun memberanikan diri untuk memeluk Pokemonnya, tapi terganggu suara bel yang dibunyikan oleh Neko Ara, sehingga ia tidak jadi memeluk Siron. Lily pun sempat down. Bagaimana ia akan menjadi trainer kalau menyentuh Pokemon saja ia tidak bisa? Tapi itu bukanlah masalah. Pasti ada cara agar Lily bisa mengatasi masalah ini. Sepulang sekolah, Lily menyampaikan kepada supirnya bahwa hari ini ia akan pulang berjalan kaki saja. Lily ingin mencoba pulang berdua dengan Siron, agar mereka bisa saling mengenal lebih dalam. Satoshi yang berniat pulang, dipaksa oleh Mao untuk mengikuti Lily memastikan semuanya berjalan lancar. Lily memutuskan untuk membawa Siron ke toko Masalada. Sambil diikuti oleh Satoshi dan Mao, ia lega bahwa Lily baik-baik saja. Saat mereka asik mengobrol, Lily sudah berlalu pergi. Mereka pun kehilangan jejaknya. Tim Rocket baru saja keluar dari toko Masalada. Untuk balas dendam karena tidak berhasil memenangkan lomba pancake, mereka membeli begitu banyak donat. Musashi bahkan membeli donat tambahan untuk ia habiskan sesampainya di markas. Sesaat kemudian, Lily juga tiba dan disadari oleh tim Rocket. Mereka tertarik melihat Siron yang dibawa oleh Lily. Bos pasti akan senang sekali jika mereka berhasil mendapatkan Rockon versi Alola. Jadi mereka memutuskan untuk menangkapnya. Di dalam toko, Lily membawakan berbagai jenis donat untuk dicicipi oleh Siron, supaya ia tahu makanan yang disukai dan bisa membuatnya sendiri di rumah. Sementara di luar, Satoshi dan Mao masih mencari Lily. Satoshi lalu memerintahkan Mokuro untuk mencari Lily. Mereka mengikuti Mokuro tanpa tahu Lily baru saja keluar dari toko Masalada. Lily bersama Siron menyusuri gang kecil, sampai mereka dihadang oleh tim Rocket. Musashi memerintahkan Mimikyu untuk menyerang, namun tidak dilakukannya, karena ia hanya tertarik untuk melawan Pikachu. Kesempatan tersebut digunakan Lily untuk lari dari tim Rocket. Tim Rocket pun terpleset dan memberi waktu bagi Lily untuk kabur. Mokuro kembali dan malah membawakan buah kepada Satoshi.
Dari kejauhan mereka mendengar teriakan Lily. Lily ternyata terpojok dan sudah tidak bisa lari kemana-mana. Kojiro mengeluarkan Hidohide yang langsung memeluk Kojiro. Saat tenang, Kojiro menyuruh Hidohide untuk menyerang yang bisa ditangkis oleh Chiron. Untuk serangan kedua, Chiron terlempar dan Lily segera melompat untuk menyelamatkannya. Untungnya mereka diselamatkan oleh Mokuro sebelum terjatuh ke tanah. Lagi-lagi ulah tim Rocket, kata Satoshi. Baik Pikachu dan Mimikyu sudah siap untuk bertarung. Tapi Chiron mengeluarkan Powder Snow terlebih dulu, membekukan tim Rocket. Dari belakang, Kitaruguma datang untuk membawa tim Rocket pulang. Lily pun dengan bangga memeluk Chiron, yang ia sadari bahwa ia sudah bisa menyentuh Pokemon. Kembali ke sarang Kitaruguma, Musashi menyerahkan donat masalada yang ia beli sebelumnya, sebagai tanda terima kasih karena telah merawat mereka. Kitaruguma pun memeluk Musashi sekuat tenaga, tanda ia sangat bahagia. Keesokan harinya, Lily membawa Chiron ke sekolah. Chiron pun sudah berubah dan menerima mereka semua sebagai temannya. Bagaimanapun juga, saat Togedemaru menempel di kakinya, Lily ternyata masih takut dengan Pokemon selain daripada Chiron. Pada malam itu, Satoshi dan Prof. Kukui kembali ke rumah, namun mereka menyadari bahwa Iwanko tidak ada di rumah saat itu. Tak lama, Iwanko kembali namun dengan tubuh yang penuh luka. Prof. Kukui segera mengobatinya. Dilihat dari keadaannya, sepertinya Iwanko habis bertarung. Keesokan paginya, Satoshi menceritakan tentang Iwanko kepada teman-temannya. Terungkap bahwa sebenarnya Iwanko bukanlah milik Prof. Kukui. Prof menemukannya dan memberinya makan. Semenjak itu, Iwanko terus mengikuti Prof. Kukui. Krotom lalu menjelaskan bahwa Iwanko adalah Pokemon yang cepat akrab dengan manusia. Iwanko sendiri mempunyai dua tipe evolusi, Lugalgan, wujud siang dan wujud malam yang didasarkan waktu saat Iwanko berevolusi. Saat Iwanko akan berevolusi, ia akan menjadi lebih agresif dari yang biasanya. Sepulangnya, Satoshi disambut oleh Iwanko. Prof yang tiba lebih dulu di rumah, menunjukkan rekaman CCTV yang memperlihatkan kelakuan Iwanko saat ditinggal sendiri di rumah. Awalnya ia terlihat bermain-main sendiri. Entah kenapa, ia keluar saat itu dan kembali dengan tubuh yang penuh luka seperti sebelumnya. Satoshi jadi makin penasaran, apa yang sebenarnya dilakukan Iwanko di luar sana. Prof lalu memberikan boneka sebagai teman bagi Iwanko, karena ia akan pergi lagi keluar bersama Satoshi. Namun itu hanyalah akal-akalan mereka saja, yang padahal mereka mengintai pergerakan Iwanko dari balik semak-semak. Terlihat Iwanko menyerang brutal boneka yang ditinggalkan, yang belum pernah dilihat Prof. Kukui selama ia tinggal bersama dengan Iwanko. Setelahnya Iwanko pergi keluar, diikuti oleh Prof dan Satoshi menuju ke arah hutan. Terlihat di atas bukit, Lugalgan wujud siang dan malam memanggil banyak Pokemon untuk berkumpul termasuk Iwanko. Sementara Satoshi melihat dari kejauhan. Prof mengatakan bahwa tempat ini disebut sebagai Bukit Tercakar. Tempat ini adalah tempat latihan khusus bagi para Pokemon tanpa boleh terlihat oleh manusia. Iwanko sendiri datang ke sini karena ia ingin melatih dirinya untuk menjadi lebih kuat. Satoshi ingin menghampiri Iwanko namun dicegah oleh Prof. Kukui. Bobber mengalahkan banyak sekali Pokemon sebelum ia ditantang oleh Iwanko. Pertarungan sengit terjadi namun hanya sebentar karena Iwanko berhasil dikalahkan. Sepulangnya, Iwanko telah ditunggu oleh Satoshi. Melihat usaha Iwanko, Satoshi menawarkan agar Iwanko berlatih bersama dirinya. Iwanko pun setuju. Keesokan harinya mereka berlatih di pantai. Prof menyarankan agar Iwanko diajari serangan dasar dulu, yaitu Rock Throw. Satoshi lalu memperagakan cara mengumpulkan tenaga diikuti oleh Pikachu sebagai contohnya. Dimulailah latihan yang penuh semangat dibimbing oleh Satoshi. Iwanko juga memperhatikan dan meniru seluruh gerakan yang diajarkan oleh Satoshi. Satoshi pun meminta bantuan kaki untuk melatih menghindari serangan. Namun Iwanko belum bisa melakukannya secara sempurna. Sudah berhari-hari berlalu, Satoshi terus melatih Iwanko. Kali ini ia menyuruh Iwanko untuk mengeluarkan Rock Throw, yang berhasil dikeluarkannya. Satoshi pun menahan serangan itu yang dilihat oleh teman-temannya, bahwa Satoshi cukup nekat juga. Lanjut, Iwanko berlatih melawan Pikachu, di mana ia juga berhasil mengeluarkan Rock Throw. Bimbingan yang diberikan Satoshi pun terbukti tidak sia-sia. Malamnya, tiba waktunya untuk bertarung lagi di bukit. Mereka pun segera pergi ke sana. Sambil diperhatikan dari jauh, Iwanko kembali menantang Bobber.
Iwanko menghindari serangan api dari Bobber sama persis seperti latihan. Bobber terus menyerang menyemburkan api. Saat pertarungan berlangsung di udara, Iwanko mengeluarkan rock throw mengenai Bobber dan menanduk perutnya. Pertarungan itu pun dimenangkan oleh Iwanko. Setelah selesainya pertarungan, Frog menyarankan agar Satoshi menangkap Iwanko. Frog tidak keberatan, karena berkat Satoshi lah Iwanko dapat mengeluarkan potensi terbesarnya. Satoshi adalah orang yang paling tepat untuk menjadi partner dari Iwanko. Satoshi lalu menangkap Iwanko, lalu mengeluarkannya lagi. Ia pun berlari bersiap menghadapi latihan yang baru, diikuti oleh Frog dan Rotom juga. Hari itu, Satoshi bersama Mao sedang melihat Suiren yang melatih Ashimari. Hasil latihannya kian meningkat, karena kini Ashimari bisa membuat balon yang lebih besar dan muat untuk dimasuki. Satoshi pun ingin mencoba masuk ke dalamnya, tapi Suiren mengatakan untuk sekarang, Ashimari tidak kuat menahan beban manusia. Kalau begitu bagaimana dengan Pokemon milik Satoshi? Karena beratnya pasti jauh lebih ringan. Saat Pikachu ingin masuk lebih dulu, Hamakaji tiba-tiba bersin, mengeluarkan aroma nikmatnya. Mokuro pun refleks menyerangnya, dan ditangkis memantulkan Mokuro masuk ke dalam balon bersama Ashimari. Angin berhembus kencang menerbangkan kedua Pokemon itu menuju kota. Suiren memaksa Satoshi untuk mencari Pokemon yang hilang itu, karena secara tak langsung, ini karena ulah Satoshi. Sementara Mokuro yang berada di dalam balon tidak bisa diam sehingga balon itu terus terbang menjauh tak tentu arah. Mokuro mengatakan bahwa mereka harus pulang sekarang juga bagaimanapun caranya. Mokuro tak sengaja mematuk balon itu, membuat mereka berdua terjatuh. Mokuro mencoba mengangkat Ashimari namun ia terlalu berat sehingga mereka berdua tetap terjatuh ke bawah. Di markasnya, tim Rocket sedang sibuk memasang antena guna mendapatkan data dari setiap Pokemon di Alola. Saat Kojiro akan memasang part yang terakhir, Mokuro dan Ashimari jatuh tepat menimpa mereka. Setelah insiden itu, leher Mokuro terjerat part antena yang ingin dipasang oleh Kojiro, dan ia tidak bisa melepaskannya. Sekalian saja mereka tangkap Pokemon itu agar nantinya Satoshi terpancing untuk datang. Terjadilah pertarungan yang singkat karena Mokuro dan Ashimari berhasil kabur. Sementara itu, di kota, Satoshi masih berusaha mencari mereka. Mereka lalu berpencar ke berbagai arah. Kembali ke hutan, Ashimari membawa Mokuro berusaha lari dari kejaran Nyasu dan Hidoide. Sementara Musashi, Kojiro, dan Sonansu ditangkap oleh Kuteroguma saat mereka ingin ikut mengejar Ashimari. Nyasu dan Hidoide berhasil memojokkan mereka berdua. Namun tiba-tiba Nyabi muncul menyelamatkan mereka. Pertarungan antara Pokemon kucing pun terjadi. Ternyata Nyabi yang lebih unggul dan berhasil melumpuhkan Nyasu. Saat situasi sudah lebih aman, mereka berdua mengikuti Nyabi. Nyabi membawa mereka ke kota. Di bawah jembatanlah tempat tinggal Nyabi bersama dengan Mulen yang juga ada di sana. Baik Mokuro maupun Ashimari takut dengan Mulen karena penampilannya yang dinilai menyeramkan. Mulen menjilat tubuh Mokuro, pun ia langsung tahu pasti Mokuro adalah Pokemon kepunyaan Satoshi. Ashimari menjelaskan bahwa hal tersebut memang betul, dan kini mereka harus kembali ke pemiliknya masing-masing. Tapi Mokuro tidak bisa terbang karena lehernya tersangkut. Mulen lalu menyarankan agar Nyabi saja yang mengantarkan mereka kepada Satoshi. Nyabi pun setuju. Satoshi dan kawan-kawan kembali bertemu di pasar, mengatakan bahwa tidak satupun dari mereka mendapatkan info tentang keberadaan Pokemon milik mereka. Kemampuan Iwanko dapat dimanfaatkan di sini. Ia memiliki penciuman yang sangat tajam. Dengan mencium bau dari Pokemon-Pokemon itu, ia dapat melacak jejaknya. Iwanko menggunakan penciumannya menuntun mereka ke arah hutan. Saat Kiterguma sedang lelap tertidur, tim Rocket menggunakan kesempatan ini untuk kabur secara diam-diam. Pencarian pun terus dilakukan hingga tak terasa waktu sudah berlalu cukup lama. Tanpa mereka sadari saat itu, Pokemon milik mereka berada tepat di belakangnya. Saat itu, tim Rocket berhasil menangkap Nyabi dan kawan-kawan. Iwanko mengikuti instingnya dan berbalik arah untuk mencari ke tempat lain. Tim Rocket menyalahkan Ashimari dan Mokuro yang telah merusak antena milik mereka, dan ingin mengambil kembali part terakhir yang berada di leher Mokuro. Nyabi meminta untuk melepaskan mereka berdua. Tim Rocket menjadi tertarik kepada Nyabi dan menawarkannya untuk join dengan tim Rocket. Namun Nyabi menolak. Nyabi lalu menceritakan sebuah kisah sedih perjuangan hidupnya selama ini. Membuat Nyasu terharu, membuat Nyasu semakin yakin untuk merekrutnya sebagai tim. Nyabi menyetujuinya.
Saat kandangnya dibuka, Nyabi langsung merobek jaring. Dan ketiga Pokemon itu langsung melancarkan serangan bertubi-tubi. Tim Rocket pun berhasil dikalahkan. Setelahnya, Satoshi pun tiba. Akhirnya mereka bertemu lagi dengan Pokemon milik mereka. Satoshi pun melepaskan Mukuro dari belenggu yang mengganggunya selama ini. Satoshi menyadari bahwa Nyabi yang telah membantu mereka berdua selama ini, dan ia berterima kasih. Nyabi pun berlalu pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Satoshi yakin suatu hari pasti mereka akan bertemu lagi.